Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat berjamaah Isya, dilanjutkan berjamaah tarawih. Insyaallah nanti kita lanjutkan berjamaah witir. Semoga saja apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk ke malam pinten Pak? 29. Puasanya dapat 28 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harus kita syukuri bersama. Kenapa? Karena kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan puasa Ramadan. Sementara di luar sana masih banyak orang yang belum ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan puasa Ramadan. Nggih napa mboten? Awan-awan niku wau teng pinggir dalan banyak orang makan minum, rokokan jedal-jedil. Nggih mboten? Kira-kira itu orang Islam atau bukan? Kebanyakan orang Islam nggih. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ditakdir oleh Allah bisa mengerjakan puasa Ramadan ini, dan alhamdulillah kita semuanya ditakdir oleh Allah bisa mengerjakan kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula hormati, niki basahe campuran mboten napa-napa nggih. Cek mboten tegang-tegang nggih. Sawangane tegang sepi kaya ya napa ngoten nggih. Nah, kita ini pada penghujung akhir Ramadan. Kita sudah mengerjakan puasa Ramadan. Kula panjenengan sedaya mengerjakan kewajiban puasa Ramadan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Nah, ini menjadi tujuan puasa, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Kenapa demikian? Karena jika kita semuanya menjadi orang yang takwa, fa insyaallah kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi kalau kita ini tidak menjadi orang yang takwa, maka jangan harap kita akan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, yes, jika ada seorang pedagang, kalau pedagang tersebut dia punya modal utama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah dia akan menjadi pedagang yang sukses. Dia akan menjadi seorang pedagang yang jujur, tidak akan melakukan kedustaan, tidak akan melakukan
pencurian, baik mencuri timbangan, ukuran dan lain sebagainya. Ini seorang pedagang yang takwa. Tapi kalau jika ada seorang pedagang tidak punya modal utama berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan kecurangan-kecurangan. Dia akan melakukan kedustaan-kedustaan. Mencuri timbangan, mencuri ukuran dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita menjadi seorang pejabat, kita akan menjadi seorang pejabat yang sukses manakala kita punya modal utama. Modal utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada seorang pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melakukan tupoksinya masing-masing. Napa Pak tupoksi niku? Nah, berarti pegawai negeri niki nggih. Tugas, pokok dan fungsi. Ya, dia tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Itulah pejabat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang pejabat tadi tidak memiliki modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya tidak akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi seorang pejabat tapi dia melakukan tindakan korupsi, saya yakin akan dikejar-kejar oleh KPK, kejar-kejar oleh polisi. Nggih mboten? Beberapa waktu yang lalu nggih, di bulan Ramadan ini sudah berapa banyak pejabat sing kena OTT niku nggih. OTT niku napa, Pak? Operasi tangkap tangan, dicekel-cek ngeten nggih, ana wong pirang puluh ngoten nggih. Wis mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya menjadi seorang pejabat, barangkali yang ada di sini ada pejabat nggih, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi tujuan dari puasa. Jika kula panjenengan sedaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah balasannya tiada lain dan tiada bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Bumi ini yang kita injak, ini luasnya luar biasa. Nggih mboten? Panjenengan yang ada di sini sudah pernah keliling dunia? Belum nggih? Belum nggih, ada yang keliling dunia? Belum ada ya? Loh, itu luas surga, luasnya seluas langit dan bumi. Bumi saja luasnya sebegini luas, apalagi langitnya. Langitnya ada langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 7 dan seterusnya. Masya Allah, niki luasnya surga. Belum lagi kenikmatannya, kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada satu kitab itu khusus membahas tentang surga. Judul kitabnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Napa Pak judulnya Pak? Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di kitab tersebut beliau menggambarkan panjang lebar tentang kenikmatan surga.
kenikmatan surga yang saya simpulkan adalah bahwa kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang abadi. Beda dengan dunia. Kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang sementara. Kenikmatan dunia jika dinikmati semakin tidak enak. Tapi kenikmatan surga semakin dinikmati tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak terus. Niku swarga. Jenengan nek mboten percaya. Nggih. Kula bandingaken nikmati donya mawon nggih. Nikmat donya ini mboten enten sing nikmat abadi terus tambah enak mboten. Justru nikmat dunia ini semakin kita nikmati semakin tidak enak. Contoh niki wau panjenengan sedaya buka maghrib nggih. Sebelum maghrib seolah-olah kita makan itu 2 piring. Nggih napa nggih? Minum mungkin 2 gelas, 3 gelas. Seolah-olah begitu. Tapi begitu maghrib kita minum 1 gelas, kemudian kita makan 1 piring. Kira-kira sampun wareg napa dereng? Wareg. Coba jenengan tambahi maneh 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring. Kira-kira enak napa mboten enak? Mboten enak, tambah mutah. Lo akhirat benjing, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak ngoten. Ngombe nggih, minum. Lho kok enak? Minum lagi. Lah kok enak? Minum lagi. Lah kok enak? Minum lagi. Lah kok enak? Enak terus. Dahar nggih ngoten, makan juga begitu. Tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ngapunten. Kumpul bojo sak niki lho. Sing gak ada bojo nggih. Nek arang-arang enak napa mboten? Enak arang-arang. Tapi sedina ping 7 kira-kira enak napa mboten? Enak mboten Pak? Yang mboten tambah enak Pak. Nek arang-arang enak. Itulah kenikmatan dunia. Tapi akhirat benjing tambah enak rek, tambah enak rek, tambah enak, tambah enak dan seterusnya. Nek cari Oma Irama ngeten. Nikmat dunia semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Nikmat dunia semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Banyaklah orang melupakan Tuhan sehingga ia tiada beriman. Alangkah ruginya akhir nanti. Teng. Niki lagu tahun 70-an Bu. Nggih, zaman kula tasik nembe lahir nggih. Kula lahir tahun 75 nggih. Sakniki pun pinten niki? Pun tuwek nggih. Masya Allah. Itulah nikmatnya dunia. Akhirat luar biasa. Apalagi nikmat ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan yang tertinggi. Tidak ada kenikmatan yang lain yang lebih tinggi kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka berseri-seri pada hari itu karena melihat wajah Tuhannya. Tapi mboten saged dibayangaken pangeran kaya apa, kaya ngene, kaya ini mboten saged. Bayangan kita sudah pasti salah. Yang penting, yang pasti bagi orang yang beriman di akhirat nanti di surganya Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan tertinggi berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah surga. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Saya tambah sedikit ya, karena belum selesai nerangaken ayat ini juga. Nah, orang-orang yang takwa itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, kula panjenengan sedaya di bulan Ramadan ini
dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dermawan, orang yang loman, suka memberi takjil, suka sedekah, infak, menolong orang, kita kasih bingkisan lebaran, nggih, menyantuni yatim, piatu, fakir, miskin, janda-janda tua dan lain sebagainya. Ini adalah nopo? Salah satu ciri atau tanda bahwa dia adalah orang yang takwa. Nah, meskipun nanti Ramadan sudah meninggal dunia, meskipun nanti Ramadan sudah meninggalkan kita, mari infak, sodako dan lain sebagainya kita teruskan. Dan itu menjadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk grogi nih soalnya disyuting nih dibisiki kali takmir, Ustaz mangke disyuting, Masya Allah syuting barang nggih. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula hormati. Nah, itu tadi apa? Ciri orang yang takwa yang pertama. Ciri orang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, gak gampang muringan. Kita bisa mengendalikan emosi kita, jangan sampai kita gampang murang-muring. Jika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka akan bisa berakibat fatal, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Gara-gara dia tidak bisa menahan amarahnya, akhirnya bisa membuat orang lain celaka. Tidak hanya orang yang lain celaka, tapi dirinya juga bisa menjadi celaka. Ada satu kisah pengalaman saya, pengalaman kula ngisi pengajian tentang penjara. Jadi sampai hari ini saya masih mengisi pengajian di sebuah rutan, di sebuah kabupaten. Tidak perlu saya sebutkan kabupaten mana. Kalau hari Rebo pagi saya ngisi pengajian di rutan tersebut. Nah, biasanya setelah pengajian, jadi pengajian umum, setelah umum begitu temanya ganti-ganti, temanya ganti-ganti. Setelah itu tanya jawab. Ada model tanya jawab secara umum ngeten iki. Ada pertanyaan, monggo saya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Karena pertanyaannya itu aneh-aneh. Nah, jika pertanyaan umum selesai, biasanya ada pertanyaan secara individual. Ada pertanyaan individual, biasanya saya mojok di masjid, mojok di parani barek arek-arek narapidana itu datang ke saya, tanya curhat. Mereka curhat banyak hal curhatnya. Salah satunya adalah curhatan dari seorang narapidana. Datang ke saya, dia curhat, tiba-tiba nangis. Tak jaraken mawon. Enten napa, Pak? Sampai lama gitu. Terus akhirnya, ada apa, Pak? Kok panjenengan menangis? Anu Ustaz, saya melakukan dosa besar, Ustaz. Dosa apa? Ustaz, Ustaz, saya bunuh orang, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mateni wong sampean? Nggih, Ustaz, saya bunuh orang. Astagfirullah. Nah, siapa yang sampean bunuh? Istri saya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bojone, jadi istrinya dibunuh. Loh, kok bisa seperti itu, kok dibunuh? Itu ceritanya gimana? Gini, Ustaz, istri saya itu selingkuh, Ustaz. Loh, kok bisa selingkuh? Iya, Ustaz, saya lihat di WA-nya, semerap WA ya, WA-nya itu kok saya lihat arahnya ke perselingkuhan. Akhirnya saya tanya, nggak ngaku, Ustaz. Terus HP-nya itu ganti-ganti terus, ganti baru. Saya nggak pernah ngasih uang beli HP baru. Ini HP dari mana ini? Ini HP duit tekan di tuku HP ini. Dia nggak ngaku. Ini sopo sing kon selingkuh ini? Nggak ngaku. Akhirnya saya nggak kuat, Ustaz. Akhirnya saya lari ngambil bensin ngetap sepeda motor itu, ditap diwadahi towong ngoten, nggih. Akhirnya disiram ke wajahnya. Niat saya itu ndak bunuh, Ustaz. Niat saya supaya wajahnya ndak cantik lagi, tidak selingkuh lagi. Akhirnya tak sumet, bruk gitu. Ketika disumet panik dia.
panik ya dimatikan niku mau, genine niku mau dikebus-kebusi ngeten. Ternyata kematian Ustaz. Dadi sak napa bojone niku mati sisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki gara-gara napa? Gara-gara tidak bisa menahan amarahnya. Padahal hanya beberapa detik saja. Kalau kita lihat, kalau saya lihat latar belakang pendidikannya itu juga bagus, ngapunten. Juga alumni pesantren. Dia pernah mondok di satu pesantren tertentu. Tapi karena dia tidak bisa menahan amarahnya, akhirnya dia bisa membunuh orang lain, bahkan istrinya sendiri. Sakniki areke dihukum 11 tahun, pun dipindah teng Medaeng sakniki. Nggih, gara-gara napa? Tidak bisa menahan amarahnya. Nah, kita semua juga demikian. Jangan sampai ya, kita tidak bisa menahan amarah, akhirnya bisa mengakibatkan perbuatan yang membuat orang lain bisa meninggal dunia. Naudzubillah. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang takwa adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Jadi kita ini alhamdulillah ada tradisi setelah Ramadan yang namanya lebaran. Nah, itu mari kita semarakkan. Mari kita semarakkan. Jangan sampai lebaran itu ya, tidak kita gunakan untuk nopo saling memaafkan. Mari kita gunakan untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu teman ke teman lain, dari tetangga yang satu ke tetangga yang lain, dari sahabat satu ke sahabat yang lain. Jangan sampai ketika berlebaran ya, setelah sholat id kemudian langsung pergi begitu saja menuju ke tempat wisata. Jadi kita dahulukan dulu monggo silaturahim kepada sesama keluarga kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Kita saling memaafkan. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak bisa memaafkan orang lain. Di hati kita ada dendam. Jangan sampai seperti itu. Saya pernah dinasihati bapak saya. Ingat sampai sekarang ini. Bapak saya pernah bilang begini. Kamu dengan saudara itu jangan sampai bertengkar. Kalaupun toh bertengkar, cepat-cepat rukun. Itu nasihat bapak kepada saya. Cepat-cepat rukun. Jangan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kadang-kadang kita ini dengan saudara kita gara-gara pembagian warisan tidak adil, itu kadang-kadang tidak rukun. Ada betul? Banyak ya? Jadi pembagian warisan yang tidak benar, akhirnya sesama saudara kita tidak rukun. Jangan sampai itu terjadi. Bapak saya bilang begini, lihat itu pemain tinju. Orang main tinju itu pukul-pukulan, kaplok-kaplokan main tinju nih, ya. Setelah pukul-pukulan, kaplok-kaplokan, ya. Setelah itu diumumkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Si A atau si B. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Loh, setelah pukul-pukulan tadi baru rangkulan. Itulah petinju. Gimana? Nah, kita ini dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita tidak pernah pukul-pukulan. Tidak pernah teman, tidak pernah berdarah-darah. Lah kok gara-gara ucapan kita satu kalimat, dua kalimat membuat teman kita sakit atau saudara kita sakit hati, ya, kemudian kita tidak saling menyapa. Naudzubillah. Kita tidak saling rukun. Naudzubillah. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa bisa memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga saja ya, perbuatan-perbuatan baik kita selama ini, selama Ramadan ya, harus kita lanjutkan meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua fi dini wa dunya wal akhirah, dan semoga saja kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki halal barokah,
rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh solihah, bahagia dunia akhirat semua, dan kita semua mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.